Good morning, everyone. How are you today? Good morning, Miss. Good morning, Miss. I'm good. Oke. Senang sekali ya kalau kalian semuanya sedang dalam keadaan sehat dan senang pada pagi hari ini. Apakah kalian semuanya udah sarapan? Have you eat breakfast this morning before you go to school? Yes, Sudah, Miss. Miss. Oh, oke. Oke. Kalau kalian lihat di layar, kita bakal membahas suatu materi yang menarik nih. Tapi sebelum kita masuk, before we start our lesson, we should sing the national song first. Oke, hari ini kita bakal nyanyi lagu apa ya? Boleh ditampilkan aja langsung, Miss. Biar Miss tampilkan ya lagu hari ini apa. Nanti kalian semua, murid-murid Miss, tolong untuk menyalakan mic-nya dan bernyanyi bersama. Oke, thank you semuanya. Boleh duduk kembali ya ke tempat duduknya masing-masing. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, before we start our lesson, kita harus berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, Miss mau Revandika untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Revandika boleh dipimpin ya teman-temannya. Baik, Miss. Before we start pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you Reva. Nah, before we start our lesson about fire, water, and air today, Miss bakal absen kalian dulu ya, anak-anak. If I call your name, please raise your hand or unmute your mic and say present, Miss. Okay, Rustina, Hadir, Miss. Revan. Present, Miss. Okay, so everyone is present today, and jadi kita bisa langsung mulai aja pembelajaran hari ini. Nah, ada nggak yang mau bacain kita bakal belajar apa hari ini? Bisa dibaca di layar. Mungkin ada yang berani buat unmute mic-nya dan ngomong di depan teman-teman lainnya. Oke, Miss. Oke, boleh Revan. Jadi kita bakal belajar mengenai our world, fire, water, and air. Okay, good job. Thank you, Revan. Today we will learn about fire, water, and air, atau hal-hal yang ada di dunia atau di bumi tempat kita tinggal. Oke, Miss bakal next kan buat tujuan pembelajaran. Nah, the purpose of lesson today atau tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu Miss mau kalian nanti students ini dapat menyebutkan kotakasa water, fire, and air dalam bahasa Inggris khususnya melalui video pembelajaran dan juga materi yang bakal disampaikan di hari ini. Terus yang kedua Miss juga mau nantinya students semua itu bisa menjelaskan kegunaan air, api, dan udara dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan yang terakhir, Miss mau kalian dapat mengidentifikasi dari bahaya atau sesuatu yang mungkin terjadi buruk kalau air, api, dan udara itu digunakan secara berlebihan atau digunakan tidak secara bijaksana. Gitu.
So we will learn about something so very interesting today, especially about fire, water, and air. Boleh nextkan lagi, Miss? Kita bakal belajar apa yang pertama hari ini? Oke, baru aja kita udah melihat 3 video. Ada yang bisa ngomong nggak? Tadi video yang pertama soal apa, yang kedua soal apa, terus yang ketiga soal apa? Mungkin Rustina deh, boleh. Tadi video pertama, kedua, sama ketiga, apa ya yang ada di videonya? Yang pertama ada gambar api, Miss. Yang pertama ada gambar apa? Gambar api, Miss. Yang kedua ada gambar orang yang lagi minum, Miss. Yang ketiga ada gambar pakaian yang dijemur, Miss, ditiup angin. Oke, good job. Benar sekali ya, di video 3 tadi kita udah melihat bentuk fire, bentuk water, dan juga bentuk air dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, the first thing we will learn today is about fire, the uses of fire. Ini next kan, Miss? Miss bakal next kan? Oke, tadi kita udah melihat kalau fire itu bisa digunakan untuk masak, terus juga untuk lilin. So, apalagi sih kegunaan lain dari api dalam kehidupan kita? Yang pertama, kalau kita lihat nih di layar anak-anak semuanya, look at the screen, the first image shows a candle. So, we use fire to light the candle, and the candle help us to see. Candles make everything look clear. Nah, Miss mau tanya, ada nggak sih yang pernah pakai lilin di itunya di rumahnya? Ada, Miss. Ada, Miss. Pasti semuanya udah pernah kan untuk pakai lilin, hidupkan lilin, baik untuk pas mati lampu atau untuk main aja sama teman-temannya. The second image shows a campfire. Apakah ada yang tahu campfire itu atau gambar ini apa sih dalam bahasa Indonesia? Api unggun, Miss. Benar. Nah, kalau api unggun itu kita gunakan atau kita lihat di mana? Lalu kemah, Miss. Pas pramuka, Miss. Oke, benar-benar. Good job, Rustina dan juga Revan. Jadi, campfire itu kita gunakan pas kemah, pas pramuka. Nah, campfire ini makes our body warm and cozy. Jadi, itu buat kita nyaman dan juga hangat. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih bahaya dari api? Oh, kalian lihat di sini fire watch out. Ada nggak yang mau ngomong ini apa sih gambar ini secara singkat aja? Mungkin Revan deh, Revan. Apa sih yang dari maksud gambar ini, Revan? Jadi di gambar ini, Miss, ada gambar yang pertama itu masak di atas api. Dan ternyata apinya membesar karena kelupaan untuk mematikan api tersebut. Jadi terjadilah kebakaran. Lalu hal yang perlu kita lakukan yaitu mengambil apar ataupun bisa memanggil damkar. Seperti itu, Miss. Oke, good job, Revan. Bener ya kata Revan. Kita beri applause dulu. Applause secara virtual. Oke, good job.
Benar, jadi di rumah kan mama memasak, terus kalau apinya lupa dimatiin, itu bisa terbakar, bisa buat kita panik, dan it will burn our house. And if it happens, we will use APAR or we should call pemadam kebakaran. Oke, ngerti anak-anak Miss semuanya kalau kebakaran kita harus gunakan APAR dan panggil? Pemadam, Miss. Oke. Nah, tadi kita udah belajar soal api nih dan bahayanya api. The next one kita bakal belajar soal air. Oke, Miss ada video untuk Oke, nah on this video boleh nih next aja langsung, kita next langsung. Nah, on the video before, we see the uses of water. We use water to take a bath. Kita gunakan air untuk mandi. Terus kita gunakan air juga untuk sikat gigi. Nah, kalau dari gambar 2 ini, mungkin Miss mau Rustina, dari gambar 2 ini kita pakai air untuk apa lagi sih selain mandi sama untuk sikat gigi? Cuci tangan, Miss. Cuci tangan. Oh iya, gambar keduanya mandi ya. Oke. Dan juga yang paling penting kita gunakan air itu untuk minum. Oke. Sekarang lagi Miss Nestan, ada apa ya selanjutnya? Nah, kalau tadi api bahayanya bisa terbakar, kalau air bahayanya kalau kita gak gunakan dengan bijak bisa apa? Revan, kalau air gak kita gunakan dengan bijak nanti bisa terjadi apa kalau dari gambar yang ditunjukkan di layar? Kekeringan, Miss. Nah, benar. Kalau kita gak gunakan air dengan bijak, air yang harusnya banyak di bumi, plenty of clean water, will become water shortage, atau kita bakal merasakan atau kita bakal mengalami yang namanya kekeringan air, dan itu udah banyak terjadi di dunia atau di negara-negara lain. So, kita setiap hari itu harus hemat air, nggak boleh buang-buang air, dan juga harus menjaga kebersihan air. Nah, di sini ada pertanyaan nih. What should we do to keep our water clean and fresh? Siapa nih yang mau jawab, apa sih yang bisa kita lakukan biar air di bumi, air yang kita gunakan itu bisa tetap bersih dan segar? Is anyone knows what should we do? Tidak membuang sampah sembarangan, Miss. Alright, good job Rustina. Dari Repan, apa sih yang harus kita lakukan lagi selain nggak boleh buang sampah sembarangan? Menjaga kebersihan lingkungan, Miss. Oke, benar. Jadi dengan nggak buang sampah sembarangan, kita menjaga lingkungan. Nah, selanjutnya apa lagi yang bisa kita lakukan untuk menjaga air kita tetap bersih? Yang pertama, kita nggak buang-buang air. Don't waste water, but use only what you need. And keep our rivers clean for the fish. Don't throw trash, but put rubbish in the bin. Oke, nah kayak kata anak laki-laki ini kan, don't waste water. Use only what you need and put rubbish on the bin. Don't throw it to the river. Jadi jangan gunakan air berlebihan dan jangan buang sampah sembarangan. This is what you all can do to keep our water fresh. Jadi kalau mandi jangan buang air dan jangan buang sampah sembarangan. Nanti kalau lihat di bawah mejanya ada sampah, nah itulah dia bibit-bibit pembuang sampah sembarangan. Oke, jadi bersihkan mejanya sendiri. Oke, nah next, tadi kita udah belajar fire, udah belajar water. The last things we will learn today is
Oke, Miss mau dari video ini Rustina katakan apa sih yang kamu lihat dari kegunaan udara, kegunaan angin yang ada di layar tadi. Angin itu ngapain aja sih dalam kehidupan kita? Gunanya apa sih? Bisa mengeringkan baju, Miss. Terus Dan menggerakkan kincir angin, Miss, kayak di video. alright, good job, benar. Dengan adanya udara, baju kita bisa kering, selain karena panas matahari ya, terus juga bisa kincir angin untuk listrik. Tapi the most important thing the air do for us human is bisa bernapas dengan adanya udara, dengan adanya oksigen di sekitar kita. Sebenarnya anak-anak Miss semuanya bernapas setiap hari kan? Atau ada yang nggak bernapas? Atau bernapas semuanya? Bernapas semua, Miss. Oke, tadi kita udah bahas tentang kegunaan angin. Jadi kita sekarang bahas tentang apa yang akan terjadi kalau udara di sekitar kita itu nggak kita jaga. The air can be dirty because of pollution. And what makes pollution? Mungkin sebelum Miss jelaskan, Miss mau tanya lagi ke Revan, apa sih sebenarnya yang biasanya buat polusi yang sering kamu lihat dalam lingkungan kamu atau di sekitar rumah sekolah kamu? Pembakaran sampah sembarangan, Miss. Oke. Nah, Rustina, selain bakar sampah, apalagi tuh yang buat polusi? Asap kendaraan, Miss, sama asap pabrik. Oke, bener ya semuanya. Jadi, pembakaran sampah, asap kendaraan, asap pabrik itu can make pollution. It will make our air dirty and we hard to breathe. Nah, next kan karena ada ilustrasi atau video yang kalian tengok kalau Nah, dari video ini aja kelihatan kan gimana kumuhnya, gimana usamnya daerah itu, dan gimana sesaknya kita kalau berada di situ karena udaranya kotor, banyak asap, terus juga semuanya panas, sumuk, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kalian nggak mau bumi kita nanti berubah seperti ini, kita harus menjaga udara kita tetap bersih. Nah, gimana sih salah satu caranya untuk menjaga udara kita tetap bersih? Nah, boleh di next kan, Miss? Kita Miss kan? Nah, ini dia. Tapi, gimana sih cara membuat udara tetap bersih? Gimana cara membuat bumi kita tetap sehat? Mungkin Miss mau tanya dulu nih ke Rustina nih. Selain dengan jangan buang sampah sembarangan, apalagi sih yang bisa kita lakukan biar bumi kita tetap sehat sampai saat ini, atau sampai misalnya nanti anak cucu kita besar, atau kalian misalnya punya anak nantinya 20 tahun selanjutnya. Listrik, Miss. Membuang sampah pada tempat, Miss. Buang sampah tempatnya, terus juga menanam pohon. Oke, thank you Rustina. Benar ya semuanya. Nah, oke, jadi kita bisa menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Nah, Miss bakal tunjukkan nih satu lagi gambar buat kalian tahu gimana cara kita menjaga bumi kita ini biar tetap sehat. Don't burn trash. Burning makes bad smoke. Instead, remember 3R. Reduce, reuse, recycle. Yang pertama tadi kata Rustina, kata Repan benar. Jangan bakar sampah, jangan buang sampah sembarangan.
Karena udara bisa kotor, air bisa kotor, bisa juga terjadi kebakaran kalau apinya terlalu besar. Nah, next kan lagi, apalagi sih yang bisa kita lakukan? Driving makes smokes better. Walking for better air. Mungkin Rustina bisa bisa katakan apa sih yang ada dalam gambar ini yang tadi dibilang sama videonya itu? Gambar pertama ini Miss ada gambar polusi udara akibat. Yang kedua ada orang yang jalan kaki Miss. Lebih sehat dan lebih bagus untuk udara. Oke, bener ya. Jadi dengan mengurangi pakai kendaraan, kalau jalannya dekat atau jaraknya dekat itu bisa membuat udara kita jadi lebih bersih. Jadi kalau misalnya kalian mau kemana-mana jaraknya dekat, nggak perlu tuh minta antarkan, nggak perlu harus naik kereta, harus naik mobil, bisa jalan kaki aja. Tapi tetap hati-hati. Nah, Miss Kira ini udah yang terakhir nih. Miss mau kalian jadi sekarang ngerjain sesuatu LKPD atau tugas yang udah Miss susun dari semua materi yang udah kita jelaskan tadi, yang udah Miss jelaskan tadi. Boleh biar Miss share screen ya, tolong diperhatikan. Karena kan tadi kita udah belajar soal fire, terus juga kita udah belajar soal water, terus kita juga udah belajar juga soal air. Jadi pastinya semua udah bisa lah ngerjain ini. Nah, ini nggak susah kok. But before you do all the tasks on LKPD, Miss mau kalian jadi lebih semangat lagi dengan ice breaking yang bakal kita ikuti, yang bakal kalian ikuti di pagi hari ini. Apa sih Miss? Yuk, ini pastinya menyenangkan. Nah, sini Miss ada gambar SpongeBob. Terus ada gambar langit. Selanjutnya ada gambar meow. Selanjutnya ada gambar roar. Ada gambar singa dengan tulisan roar. Nah, siapa yang mau raise hand, terus pilih, terus baca keterangan yang samping gambar. Oke, Rustina. Oke, benar ya. Yang pertama itu ada SpongeBob. SpongeBob lies in a pineapple under the sea. Okay, good job. Cool, thank you. Keren sekali. Mari kita submit ya jawaban kalian. Apakah udah benar? Yeay, benar semuanya. Keren. Yeay. Udah seru kan ice breakingnya? Sekarang kita masuk ke tugas yang memang benar-benar harus kalian kerjakan. Miss kasih waktu ya untuk mengerjakannya. Nah, ini. Nah, so you all must complete the sentence below. Jadi nanti Miss bakal kirim ini juga ke grup atau linknya Miss kirim. Jadi nanti boleh dikerjain ya. Miss bakal kumpul di 5 menit lagi. Oke. Nah, mungkin nomor 1 sama nomor 2 Miss mau Revan nih yang jawab. Nomor 1 dan nomor 2. Tolong Revan di unmute dan dijawab nomor 1 dan nomor 2 di layar. Baik, Miss. Boleh di scroll, Miss. Pertanyaan nomor 1. Oke, Miss. Jadi, saya telah selesai mengerjakan LKPD-nya. Jadi, nomor 1 itu, every morning we use water to clean our bodies. Yang kedua, to avoid being thirsty, we must regularly drink plain water every day.
Terima kasih, Miss. Okay, thank you Revan. Bener ya, every morning we use water to clean our bodies and number two, to avoid being thirsty, we must regularly drink clean water every day. Good job Revan. Nah, tadi murid-murid semua, student semua already fill the blank below, udah ngerjain tasknya, udah ngerjain LKPD-nya. Sekarang sebelum Miss menutup pembelajaran hari ini, Miss mau tanya, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Dan hari ini Sudah jelas, Miss. Tidak ada, Miss. Sudah jelas. Oke, kalau udah jelas semuanya, berarti semuanya udah paham. Kalau gitu, Miss mau satu orang untuk menyampaikan kesimpulannya. Mungkin Revan aja. Revan boleh menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini terkait fire, water, and air. Baik, Miss. Jadi adapun kesimpulan kita pada pembelajaran fire, water, and air ini adalah ketiga elemen ini sangat penting ya di kehidupan kita. Namun kita harus juga bisa menjaga ketiga elemen ini, seperti air kita jaga untuk keberlangsungan hidup, untuk api juga kita gunakan dengan hati-hati, dan untuk air ataupun udara juga kita harus jaga kebersihannya. Mungkin sekian, Miss. Terima kasih. Okay, thank you so much Revan for the conclusion of the lesson today. Benar ya. Jadi, apapun itu termasuk api, air, dan juga udara atau angin, kita harus gunakan dengan bijak, kita harus jaga dengan bijak biar tetap terjaga bumi kita dengan baik. Saya harap pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Thank you so much for today. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Thank you. Thank you, Miss.